Nindanya, Nindi kan narkoba, kok mau? Nindinya aja narkoba juga, kok dia mau? Gitu. Jadi kalau mau bertanya sekarang lebih baik kita kalau ditanya kita balikin lagi sesuai fakta. Nindi siapa ada? Gablay, Pondok Pinang. Kok kayaknya Nyai nggak senang sih sama Nindi? To be honest ya, I don't care about her. Tapi dia sudah mengusik hidup gue dan masuk ke ranah yang sensitif. Nanti kalian tahulah kapan itu akan gue bongkar. Sekarang biarkan kita memberikan dia, bukan kita. Sekarang gue akan memberikan dia kesempatan untuk mencari simpatik banyak netizen Indonesia. Dengan sosok menjadi ibu yang baik. Bukannya gue yang ngusik hidupnya, sayang, saya tidak pernah memulai duluan. Ya, dari mana kamu tahu saya ngusik hidupnya dia? Dari mana? Kok bisa netizen ngomong begitu? Buktikan kalau saya ngusik hidupnya duluan. Saya nggak ada berantem sama siapa-siapa. Saya sedang menjelaskan pertanyaan dari netizen yang bertanya ke saya. Satu kata buat Nindi. Narkoba sudah merusak otakmu. Suruh Lintang, panggil Lintang. Jadi selama ini yang tajir suaminya, iya yang tajir suaminya. Kalau Nindinya gembel, keluarganya aja gembel. Jadi waktu menikah sampai keluarganya si Nindi itu tuh dibiayain sama keluarga lakinya. Kasian kan segembel itu. Kadang kakaknya minta uang untuk bayar listrik, beli makan. Itu real, itu segembel itu. Pasti kalau ada teman-teman artis di sini yang pakai akun fake nonton, pasti ketawa ke TV karena bener itu yang Diki bilang bener gitu. Emang sebenarnya pakai narkoba siapa? Yang pakai narkoba itu berdua. Seharusnya si Nindi juga waktu itu ditangkap sama pihak kepolisian. Tapi dari keluarga laki masih kasihan karena dengan alasan nanti yang ngurus kerucil-kerucilnya siapa. Nggak taunya malah jahat banget kayak iblis gitu. Jadi sekarang keluarganya nyesel. Tahu gitu sekalian aja dua-duanya gitu. Nah si Nindi dan lakinya ini bukan hanya pakai berdua tapi sama teman-temannya juga. Ada stylistnya di rumahnya terkait. Indi bukan orang kaya lama, bukan. Indi justru miskinnya terlalu lama. Bukan orang kaya lama, miskinnya terlalu lama. Kawinlah sama seorang pangeran ini. Jadilah dia kaya, tapi nggak kaya juga. Ya karena yang kaya lakinya jadi ke bawah. Cuman bodohnya dia selama menikah dia tidak punya bisnis yang dia kelola sendiri gitu. Jadinya amsyong sekarang. Di Padang siapa yang nggak tahu Nindi? Di Padang juga siapa yang nggak tahu Nindi utangnya bermiliar-miliar. Coba tanya. Kalau gue udah ribut sama orang sampai kemanapun gue akan cari tahu ke saudara-saudaranya kemana kek gue akan cari tahu karena gue sukanya ribut by fakta bukan ribut katanya atau memberikan kabar yang palsu. Gue bukan tipikal orang begitu. Jadi bapaknya kan udah pass away nih, itu meninggalkan utang kurang lebih 7 miliar yang harus segera dibayarkan di salah satu bank. Gue banyak utang, tapi kan utang gue bayar, bukan gue diemin. Nah kalau keluarganya Nindi utangnya didiemin, makanya bunganya banyak. Bedain netizen.
Kalau gue ngutang karena memang uang gue harus diputar. Semua pengusaha sukses, semua orang kaya di Jakarta ataupun dimanapun berada, itu pasti ngutang, tapi dibayar. Itu yang harus digarisbawahi, dibayar, bukan didiemin utangnya. Kalau kalian gak ngutang, hidup tuh kayak kurang motivasi untuk cari duit, tau gak? Yang penting kita bayar utang. Kayak misalkan gue KPR rumah, ini rumah KPR 3 tahun, gue udah motivasi kerja untuk gue mau bayar rumah. Tapi kan yang gue bayarin rumahnya jadi milik gue, bukan gue ngontrak atau nyewa. Kalau nyewa sayang banget, tiap tahun lo harus bayar. Tapi lo bayar bukan barang milik lo gitu. Ih, najis amat gue bantuin bayar utang bapaknya. Kenapa sih kok gue bisa dikasih utang sama bank? Karena bank itu tahu keluar masuknya duit gue tuh berapa miliar. Ngerti? Makanya hidup itu bermimpilah setinggi-tingginya biar bisa jadi orang kaya, biar tahu bagaimana sih rasanya jadi orang kaya gitu. Orang kaya yang ngutang tapi bayar. OKB aja sombong. OKB tahu dari mana saya OKB? Papa saya dari dulu kerja di Krakatau Steel. Kalian cari tahu Krakatau Steel itu kantor apa? Dari mana saya OKB? Dulu zamannya Senayan ya, namanya parkit. Mobil saya tuh udah BMW yang terbuka. Orang belum pakai tas Hermes, saya sudah pakai waktu saya nikah sama suami saya yang pertama. Dari mana saya OKB? Coba netizen kalau sirik jangan dipendam, tapi jadikan motivasi untuk kalian supaya bisa sukses sama-sama kayak saya. Coba. Krakatau Steel bukan pabrik besar. Salah ini yang bilang pabrik. Enggak, takut Kak sebut nama? Enggak. Laporin aja. Ini kan banyak tuh kantor polisi, tinggal pilih mau di mana. Aduh, kalau si gembel itu gak usah ditanggepin. Dia mah gila-gila pansos. Ngapain dia datang malah ngebahas gue? Berarti kan pansos. Kalau nggak ngebahas gue nggak diundang. Itu aja intinya. Nindi kok nggak ngeladenin Kak Niki? Dia ladenin kok, cuman nggak di sosial media. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini udah lama, ini termasuk yang lama nih live gue nih. Kalau hubungannya apa? Mami Olama baik sama gue, nggak pernah punya masalah dari dulu sampai sekarang sama dia. Pokoknya intinya segala apapun, kalau gue udah bersuara berarti gue itu disentil duluan. Gue tidak akan memulai kalau tidak diduluin. Nah, biasanya kalau gue udah bales, karena gue punya media sosial alias Instagram, jadi gue akan mengutarakan keluh kesah gue di Instagram gue. Nah, makanya buat kalian nih, siapapun yang pakai akun fake atau siapapun yang nonton ini tadi udah 12K ya, kalau mau berseteru sama gue harus sesuai sama bukti dan fakta. Jangan cuma katanya. Monyet sama manusia itu sama-sama bisa jalan, sama-sama punya otak. Tapi bedanya kalau manusia otaknya diciptakan untuk berpikir. Salam dari Bengkulu, oksigen. Aku kalau mau nyumbang, aku pasti akan sumbang dari hati. Nggak mau disuruh, nggak mau karena biar terlihat baik di sosial media atau di TV nasional. Indri bukan artis top, bukan. Dia sejenis skuter. Selebriti kurang terkenal. Dia kalau nggak salah baru jadi salah satu brand ambassador minuman, tapi ternyata cuman brand ambassador aja, cuma dikasih 10%. Itulah bodohnya.
kayak gue dong. Gue punya satu outlet Boba Time, bukan profit sharing atau bukan cuman dikasih persenan, tapi itu real punya Nikita Mirzani. Boba Time gue ada di Jogja. Tuh, kalau otak digunakan dengan baik pasti akan cerdas. Kalau dia mah bodoh, bisanya cuman buntut-buntutin orang, ngirim-ngirim apa, itu dia. Mantan suaminya tukang selingkuh, nggak takut diselingkuhin. Ya kalau laki emang mau selingkuh mah selingkuh aja lah, udah. Emang kodrat laki kan udah begitu. Nanti juga ada insafnya. Udah tua lo 35 tahun, udah nggak mau mikirin laki harus setia lah ini itu. Memang dari zaman dulu juga laki demen main perempuan. Kalau laki demen main laki, nah itu udah sakit berarti. Lambe Turah tidak akan pernah memposting gosip tentang Nikita Mirzani. Dia adalah salah satu akun gosip terbesar yang tidak berani sama saya. Karena saya tahu siapa adminnya dari dulu. Kenapa sekarang ajukan banding? Kalian tanya sendiri ke dia. Ngapain kalian tanya ke saya? Saya kan nggak tahu urusannya. Yang di sana merasa terzolimi padahal dia menzolimi Niki. Betul, ini pinter, netizen cerdas. Dia itu berlindung di mukanya yang katanya baik-baik, sifatnya yang katanya baik-baik. Sekarang aja dia udah nggak punya teman. Cek deh Instagramnya, ada nggak teman artis yang nge-like atau komen deh. Mau dia posting foto sama anaknya kek, posting apa kek, nggak ada yang nge-like. Berarti kan udah ketahuan busuknya. Kita sekarang kalau mau berbicara dengan fakta saja. Allah, lu aja sana sini musuh semua. Siapa musuh gue? Netizen. Lu aja cuman bisa komentar di Instagram gue. Lah, dari mana lu tahu gue sana sini musuhan? Coba diperjelas. Oh, ya cek aja masih ada nggak dia nge-like. Coba cek, kan kalian bisa like, bisa cek Instagramnya. Instagramnya kan nggak digembok. Begitu, gue mau pop dulu ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Terima kasih yang udah nonton.